Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan mungkin kalian udah cukup menotis ada yang aneh di gue karena di sini gue nenteng-nenteng sebuah sling bag dan memang pembahasan kita utamanya berada pada sling bag ini. Jadi di sini gue pengen kasih lihat ke kalian everyday carry sling bag yang gue gunakan dan apa aja yang ada di dalam sini. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian juga. Karena ini cukup menarik. Sling bag ini gue dapat dengan harga yang cukup murah. Jadi dulu itu gue beli dia di harga sekitar Rp230.000. Namanya Tangkul something, ada kodenya kalau nggak salah. Dan sekarang pas gue cek dia harganya cuma sekitar Rp180.000 aja. Sangat-sangat budget friendly yang mungkin bisa jadi everyday sling bag kalian juga kalau bawaan kalian nggak terlalu banyak kayak gua. Dan ini menarik karena dia membuat gua lebih simple juga kalau keluar-keluar, karena mungkin buat teman-teman gue yang kenal gue dari dulu itu paham gue itu orangnya ransel banget. Gue selalu bawa ransel karena gue selalu bawa laptop, dan sekarang gue balik lagi ke sebuah sling bag karena gua sekarang tiap hari bawa-bawa iPad doang, udah nggak bawa laptop yang gede yang perlu sebuah ransel yang gede juga. Jadi ya itu di sini gua mau sedikit kasih tahu kalian juga apa aja yang gua bawa di dalam tas ini. Jadi balik lagi, tasnya cuma 180.000, linknya ada di deskripsi kalau kalian mau. Dan kita lihat apa aja yang ada di sini. Ini sebenarnya udah lama juga ya. Jadi kalau misalkan tampangnya udah jelek, maafin, karena ini udah lama banget. Gue pernah post foto juga di Instagram pakai tas ini, itu sekitar tahun 2019. Jadi ya itu jadi penilaian juga soal durability-nya untuk tas yang sekarang harganya nggak nyampe 200.000. Jadi durability-nya lumayan awet juga gitu kan. Dan ya kita lihat di belakangnya dia ada sebuah kantong. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpen kayak kalian jalan-jalan bawa paspor, tiket dan lain-lain bisa taruh situ. Ini gue ada tanda bayar membership Sport Center ya, tapi ya itu di sini bisa taruh beberapa barang-barang kecil dan flat. Karena kalau misalkan kalian naruh yang agak gede di sini kurang nyaman sih, karena dia yang akan bertumpu dengan badan kita entah di belakang atau di depan. Jadi kalau agak nonjol tuh agak aneh. Makanya gue taruh barang-barang yang flat aja di situ. Lalu di sini sebenarnya ada tempat kartu ya, tapi di sini gue naruh kabel. Tujuannya biar kabelnya nggak terlalu berantakan di sisi dalam, karena sisi dalamnya agak kurang banyak ya kompartemennya. Jadi gue taruh sini. Ini ada kabel USB Type C ke C buat gue ngecas dari power bank. Harusnya sih ini buat kartu-kartu ya, either buat pembayaran atau semacamnya. Tapi dia di sini paling nggak berasa aneh. Mungkin kalau dari depan memang kayak agak nonjol gitu, tapi di belakangnya karena dia berlapis busa empuk gitu, jadi nggak terlalu berasa. So it's okay ya, balik lagi kalian berpikir mungkin pas nonton ya itu mah mendingan kartu ya, mungkin gitu kan. Cuman gua kartu semuanya ada di dompet dan dompetnya ada di dalam gitu. Lalu kita lihat di sisi depan. Di sisi depan di sini ada kantong kecil dengan sebuah velcro. Kita lihat dari sisi atas nih kayak gini. Nih biasanya gua naruh kunci, jadi aksesnya lebih gampang. Kalau kayak kunci rumah, kunci kantor gua taruh sini. Misalkan gua taruh gini, gua bener-bener bisa kayak set buka pintu, set masukin lagi ke sini. Lalu di sini ada kantong lagi dua sisi. Di yang sebelah sini, yang kecil ini, sebenarnya dia ada kabel USB gitu, nyambung ke dalam kalau kita punya power bank. Terus di sininya USB Type A, bisa kita pasang untuk sambil ngecas HP. Cuman gua jarang pakai dan menurut gue itu malah mengganggu di kompartemen dalamnya juga. Jadi kayak bikin mentok-mentok barang-barang gua. Jadi gua cabut kabelnya dan possible juga. Jadi kalau kalian beli, kalian bisa cabut kabelnya, walaupun agak maksa dikit tapi nggak apa-apa, lebih rapih. Dan ini bisa jadi kantong ekstra aja kalau naruh receh mungkin atau barang-barang kecil gitu kan. Dan di sebelah sini ada kantong lagi yang lebih gede ya, lebih panjang. Sebenarnya di sini dia semacam key holder. Jadi buat kunci nggak ditaruh depan. Di sini ada key holder, cuman punya gue udah rusak, udah copot. Jadi di sini gue taruh buat bawa-bawa ini dongle USB Type C dari Baseus buat iPad gua, ada card reader dan lain-lain. Nih gua taruh sini dulu. Jadi kalian tahu apa aja yang gua bawa. Dan ini cukup dalam, jadi kalau gua masukin barang yang kecil takut nggak keambil. Makanya gua taruh yang agak gede aja kayak gini, Baseus. Lalu selanjutnya kita buka ke sisi dalam. Nah ini bawaan gua cuma dengan tas sekecil ini. Pertama yang paling penting, gue selalu membawa iPad 11 inch, iPad Pro. Dan ini sebenarnya ukuran si tasnya agak maksa ya buat bawa iPad dan juga Smart Folio keyboard ini, karena
biar gue praktekin. Dia itu udah mentok banget, jadi kalau mau masukin tuh agak usaha. Di sini gue udah agak gampang karena gue udah sering banget bawa, cuman tetap masih mentok dan agak berbahaya karena kalian bisa lihat nih di sini. Ini karena gesekan-gesekan itu, jadi sangat disayangkan ya. Mungkin gue butuh sling bag yang lebih gede nanti dan gue memang sudah berencana. Tapi ya itu, gue bisa bawa sebuah iPad Pro dan Smart Folio keyboardnya langsung di dalam sini. Lalu kita bisa lihat di sisi dalamnya dia straight to the point aja gini. Dia sebenarnya ada kantong nih. Di sini ada 2 buah kantong kalau kalian lihat. Tapi kantong ini nggak bisa buat naruh apa-apa. Kalau gue taruh iPad tuh langsung auto sempit gitu, leket. Dan ya udah, jadinya gue cuma naruh Apple Pencil doang. Karena kalau gue masukin nggak bisa gue taruh di sampingnya gini. Lalu ya udah, barang sisanya gue taruh agak ngampar di bawah. Ini ada kunci mobil. Lalu ada dompet kartu gue. Ini ala-ala Rich Wallet gitu, tapi udah terlihat hancur juga, kalian bisa lihat ya. Lalu gue bawa sebuah powerbank dari Keep yang gue suka dengan desainnya. Gue lupa ini nama powerbanknya Keep apa, karena gue udah lama banget punya powerbank ini. Dia bisa wireless charging juga. Dan ya untuk kapasitas dia kecil tapi 20.000 mAh. Mungkin sekarang ada yang lebih kecil kali ya, 20.000 mAh. Bentar sekarang. Mungkin sekarang ada yang lebih kecil kali ya untuk 20.000 mAh, tapi waktu itu gue pengen beli ini yang paling appealing dan ukurannya cukup compact. Jadi ya itu, gue bawa powerbank juga. Di sini bawaan gue nggak terlalu banyak karena si iPad ini udah cukup powerful untuk kebutuhan gue di luar. Lalu selanjutnya yang pasti masih kurang kalau kita keluar adalah sebuah TWS. Ini TWS belum ada videonya ya, tapi coming soon. Mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi kalau kalian kepo ini namanya Boya AP4. Dan ini menarik, dia dijual seharga 899.000. Bentukannya kayak AirPods gitu. Nih kayak gini. Dan ini sekarang gue masih dalam tahap nyobain. Kita bisa masukin, dan yang menarik dia wireless charging juga. Jadi kalau kita, bentar gue tunggu mati dulu. Lalu, gue nggak tahu kelihatan atau enggak ya dari atas, tapi mungkin dari depan aja kali. Ini bisa gue nyalain powerbanknya, dan ketika gue taruh gini, nyala nggak sih? Ini kelihatan ya? Oke, itu dia nyala. Kalau gue cabut dia nggak ngecas. Kalau gue taruh sini ngecas. Ya, ini dia everyday carry gue. Ini dompet berisi kartu-kartu, powerbank 20.000 mAh, sebuah TWS, iPad Pro dengan Smart Folio keyboard, Apple Pencil, Baseus dongle, dan juga kunci mobil. Untuk kamera ini nggak bisa ya. Dan itu dia yang membuat gue pengen beli sling bag lagi, karena gue pengen nyari sebuah sling bag yang gue bisa bawa barang-barang ini plus bawa kamera. Karena di sini di tas tangkul ini kalau misalkan gue bawa kamera itu udah sempit banget, udah mentok banget dan sangat berbahaya ya buat bawa-bawa kamera. Jadi gua nggak bawa gitu. Jadi ya selama pakai tas ini gua nggak bisa bawa kamera yang lagi gua tes. Ketika gua pengen tes kamera, gue biasanya pindah ke ransel lagi. Tapi ya itu cukup rumit, pindah-pindahin barang jadi males gitu kan. Gua sekarang udah lebih sering everyday carry, ya udah semuanya di tas kecil ini. Dan gua lagi cari sling bag yang kira-kira bisa buat bawa kamera juga. Silahkan kalau kalian punya saran, taruh di kolom komentar. Cuman gue sih lagi ngelirik Peak Design everyday sling bag, cuman harganya cukup lumayan guys, apalagi dari ini yang harganya nggak sampai 200.000 sekarang. Peak Design harganya sekitar 2,2 juta. Sangat sedih gitu kan. Tapi kalau kalian punya saran yang mungkin lebih menarik, bisa kalian taruh. Tapi ya itu sedikit info buat kalian yang mungkin bisa jadi referensi juga. Mungkin kalian nyari sling bag di bawah 200.000, ini cukup recommended, cukup awet. Dan alat-alat yang gua bawa di sini ini memenuhi kebutuhan gua ketika sedang mobilitas tinggi. Bener-bener gua buat nonton, buat browsing, buat nontonin YouTube, buat nyekrip dan lain sebagainya, ngedit bahkan yang kita pernah bahas soal iPad Pro. Sorry, gua nggak bisa tunjuk karena kita ada 2 video. Ada iPad Pro yang review, ada juga yang pembahasan soal editing yang lebih in-depth. Jadi kalian bisa cek videonya di channel SM Media. Belum terlalu lama juga, tapi ya itu, ini udah powerful banget buat dibawa-bawa, buat pengganti laptop gua, dan sisanya ya ini memenuhi kebutuhan gua. Apalagi ya, ya udah, ini bisa di depan kayak tadi gini, bisa di belakang. Dan biasanya gue pasang juga clip Peak Design kamera clip kalau misalkan gue pengen gantungin kamera. Tapi ya udah jarang sekarang gue bawa-bawa kayak gitu karena
Ya ini udah cukup simple gitu kan, dan pick desain kamera clip itu kadang agak nyusahin kalau misalkan kita tidak butuh, nggak bawa-bawa kamera, dia kan keras tuh. Jadi kalau kita buka tas, dia suka bikin kebanting gitu. Tak, tak, tak. Jadi bagian klipnya itu cukup berat. Dan ya, udah sih paling segitu aja buat video kali ini, cukup receh. Karena gue pengen ngasih sedikit informasi aja ke kalian sebelum gue ganti sling bag. Balik lagi, kalau kalian punya saran silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan semoga cukup bermanfaat dan bisa jadi referensi. Udah, itu aja. Kayak biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Gue lupa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.